Oke Kak, dan tadi kan Kak Nisfi juga udah nyebutin ada beberapa style atau gaya nih dalam pola asuh kayak gitu ya Kak ya, pola asuh Hmm. anak. Kira-kira apa aja sih Kak pola Iya, asuh anak itu? pola asuh yang kita perlu tahu ya. Jadi Iya. mungkin sebelum kita memilih mau pakai pola asuh yang mana sih, saya Hmm. perkenalkan ada 4 pola asuh. Jadi empat gaya atau 4 gaya pengasuhan atau 4 parenting style. Ini kalau di dalam secara teori dikemukakan oleh Diana Baumrind ya, seorang psikolog perkembangan ya, yang dia sudah melakukan riset di tahun 60. Ya, Wow. tahun 60 dia sudah melakukan riset. Artinya kalau hari gini kita masih ketinggalan juga, Nah, itu keterlaluan ya. Kita sudah terlaluan nih Tribuners. keterlaluan. Itu sudah berapa tahun tuh? 2002 ke 60 berarti sudah berapa itu? 70. 70 Nah, belum nanti kita lihat kalkulator ya, 60 ya 70. udah Kalau bertahun-tahun lah. kalau kita masih masih gitu-gitu aja berarti kita udah ketinggalan 60 70 tahun ya dibanding di luar sana pola asuhnya. Nah, kita mau berharap apa kalau anak kita orang tuanya aja jadul, orang tuanya nggak update ya tentang pola asuh. Oke. Jadi Diana Baumrind ini yang terkenal dengan 4 parenting style-nya itu mengajukan tadinya 3 gaya pengasuhan, kemudian apa namanya dilengkapi oleh beberapa ahli lainnya menjadi 4 ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah pola asuh yang namanya authoritarian ya, authoritarian atau otoriter. Yang kedua adalah pola asuh yang bertolak belakang dengan otoriter, yaitu permisif. Kalau otoriter itu lebih apa ya, lebih pokoknya orang tua itu Dituntut. kamu harusnya betul lebih menuntut. Sementara kutub yang berlawanan adalah permisif, segala dibolehin. Ya. Yang ketiga adalah pola asuh uh, uninvolved atau indulgent atau pola asuh yang bodoh amat. Kurang Jadi peduli seperti itu ya. kurang peduli. Bukan kalau permisif itu ngebolehin segalanya, kalau indulgent itu dia tidak terlibat. Jadi yang penting anaknya udah makan, terserah mau ngasih makan siapa, anaknya ada di rumah nggak tahu siapa yang mau jagain, pokoknya bodo amat. Yang penting dia asik dengan kegiatan sendiri, itu indulgent. Itu ketiga ya. Jadi yang pertama otoriter, yang kedua permisif, yang ketiga indulgent, dan yang terakhir adalah otoritatif ya. Otoritatif itu yang paling keren ya. Jadi orang tua yang demokratis ya, orang tua yang Support lebih gitu ya Kak ya. lebih terlibat, tapi dia juga menuntut kemandirian seorang anak seperti itu. Jadi paling nggak ada 4 ya. Nanti saya jabarkan lebih detailnya lagi. Nah ini pola asuh 4 ini empat-empatnya bukan berarti satu orang tua itu satu gaya pola asuh. Kadang-kadang empat-empatnya juga ada gitu. Cuman ada yang dominan gitu ya. Dari mana 4 model ini ya? Dari waktu dia dibesarkan seperti apa oleh orang tuanya terdahulu. Biasanya ini turun temurun gitu. Jadi kalau anak yang dididik dengan otoriter ya pasti ke bawahnya juga dia akan menerapkannya otoriter. Kenapa? Karena dia belum tahu ada gaya yang lain yang dia tahu. Waktu diajarin sama orang tuanya begini, gitu ya. Ya ini terjadi karena uh, untuk menjadi orang tua yang baik kan nggak ada sekolahannya Mbak Adila. Iya Jadi benar banget nggak Kak. ada kursus, nggak ada buku manualnya gitu. Jadi yang dijadikan patokan adalah apa yang dia pernah dapat dari orang tuanya dulu. Saya dulu pernah diginiin, oh berarti, oh dan saya jadi benar nih, oh berarti ntar anak saya harus diginiin. Nah, tanpa dia tahu bahwa apakah pola asuhnya itu efektif atau tidak untuk zaman sekarang. Gitu, ya, Benar seperti banget. itu. Nanti saya jabarkan lagi yang 4-nya, gitu Mbak Adila. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.